Saya Gina Yuniarti, MPM 102212228, dan rekan saya Dani Priyatna 1121139, Gilang Faturrahman 1121368, Lendra Prasasti 1121195, dan Lisda Meirani 1121191. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisda Meirani. Silakan, Lisda. Baik, di sini mungkin saya akan mencoba mengutarakan pendapat saya terkait kasus yang ada di PT FRG Berkah Mulia. Di sini tuh kalau menurut saya di sini tidak masalah yang benar-benar dianggap paling urgent. Di antaranya satu, pendapat saya itu yang pertama stok bahan baku terlambat, di mana masalah paling urgent di dalam perusahaan tersebut yang terkait stok bahan baku yang terlambat, di mana dalam sebuah perusahaan itu sangat penting untuk mendukung produksi berjalan lancar. Harus didukung dengan ketersediaan stok bahan baku, dengan kedatangan bahan baku tepat waktu sesuai dengan kebutuhan produksi. Solusinya di sini stok bahan baku datangnya harus tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya bisa saja di sini benar-benar yang paling urgent itu mesin cetak yang sudah tidak optimal. Kenapa? Karena dengan mesin cetak yang sudah tidak optimal atau sudah berumur, itu tidak akan mendukung kualitas produksi di pasaran. Nah, dengan mesin produksi yang sudah tidak optimal akan menghambat proses jalannya produksi dan akan menyebabkan mungkin kepercayaan dari pelanggan itu hilang karena kualitas yang didapatkan itu tidak baik. Nah, solusinya itu ya harus digantikan dengan mesin yang baru atau berinvestasi kembali. Nah, selanjutnya kontrol dari atasan pun kurang. Di sini penyebabnya bisa saja kontrol dari atasan kurang, bisa saja dalam berorganisasi, di mana atasan itu kan harus benar-benar bisa mengawasi, mengontrol kondisi di lapangan seperti apa. Jadi biar sejalan dan fungsinya pengontrolan dari atasan itu sangat penting untuk memudahkan dalam berorganisasi dan organisasi. Solusinya harus tetap pengawasan, biarpun istilahnya atasan harus benar-benar mengontrol sampai ke bawahan seperti apa progres dan kendala di lapangan seperti apa, biar tahu atasan itu. Nah, kalau dari saya mungkin cukup pendapat dari saya seperti itu. Mungkin dari yang lainnya ada tambahan atau seperti apa? Boleh untuk ada nih. Ya, kalau menurut saya sih memang benar sih untuk stok bahan baku jangan sampai terlambat ya, karena kalau misalkan bahan baku sampai terlambat itu bisa mempengaruhi semua penjualan, terutama di dalam satu perusahaan. Karena dengan terlambatnya bahan baku otomatis proses produksi juga pasti bakal terlambat, sehingga barang yang sudah dipesan oleh pelanggan bakalan terlambat kita supply, karena pertama bahan bakunya terlambat, yang kedua produksi, dan pasti yang terakhir itu keterlambatan sampai barang ke konsumen. Nah, terus melanjut dari tadi dari Lisda, kontrol dari atasan yang sangat kurang itu juga sangat berpengaruh kepada sebuah proses di perusahaan. Karena dengan kurangnya kontrol dari atasan, nanti mungkin bakalan terus terjadi seperti stok bahan baku yang terlambat. Nah, kalau misalkan atasannya itu lebih intens untuk mengontrol, mungkin tidak akan pernah terjadi yang namanya stok bahan baku yang terlambat. Itu sih menurut saya. Oke, Lendra mungkin ada pendapat yang disampaikan. Kalau boleh saya nambahin, tadi itu kan
baru dua ya poin urgentnya. Kalau menurut saya tuh di sini poin yang harus diperhatikan itu adalah atasan langsung yang kurang kooperatif. Karena dengan atasan yang kurang kooperatif, maka kayak stok bahan baku terlambat dan ada masalah di mesin cetak yang tidak optimal itu mungkin dikarenakan usianya atau maintenance-nya yang kurang baik, itu jadi ada miskom antara atasan dengan pegawai. Terus saya juga setuju untuk kontrol atasan kurang karena berkaitan dengan poin 7 tadi yang kurang kooperatif, entah mungkin karena adanya kesenjangan atau memang karena karena di poin keempat itu yang jumlah karyawannya sedikit, makanya ada sedikit kurang kerjasama gitu, karena dengan sedikitnya jumlah karyawan itu entah mungkin saling mengandalkan atau dan lain sebagainya gitu. Kalau menurut saya pribadi, mungkin kalau dari saya cukup segitu. Ya, sedikit menambahkan ya. Berarti untuk suatu memecahin masalah yang terjadi ini kita harus lebih, kalau sebagai atasan berarti harus saling kontrol, terus kooperatif sama lihat karyawan kita. Kalau misalkan karyawannya kurang, otomatis kita harus segera merekrut agar tidak terjadi keterlambatan. Selain dari stok bahan baku yang terlambat. Nah, menyinggung dari stok bahan baku yang terlambat, mungkin si atasan tersebut juga harus istilahnya mengontrol ke tiap vendor yang menyediakan bahan baku tersebut, apa kendalanya sehingga bahan baku tersebut terlambat. Nah, kalau misalkan di kemudian hari dan kejadian seperti itu terus menerus, kemungkinan si atasan harus segera atau secepatnya mencari vendor untuk bahan baku agar tidak terjadi keterlambatan. Kalau enggak, ya minimal kita punya 2 atau 3 vendor untuk supply bahan baku agar tidak terjadi keterlambatan. Oke, baik. Untuk ini mungkin yang menurut yang ke dalam permasalahan. Ya baik, bagi saya sih dalam permasalahan ini tadi kan udah banyaklah dibahas ya, dari tadi udah ada 3 poin. Mungkin saya hanya menambahkan sih, biasanya yang paling urgent itu dalam perusahaan biasanya kontrol produk atau kesalahan produk. Dari kesalahan produk ini biasanya yang sering menjadi pemicu adalah di quality control. Maksudnya kenapa saya memilih ini atau menambahkan ini, dikarenakan dalam produksi atau produk itu kita mengacu kepada atau penentuannya kepada quality control. Ketika quality controlnya kurang atau quality controlnya kurang memadai atau kurang terkontrol secara optimal atau maksimal, menjadikan bahan baku itu tidak terjual atau malahan menjadi bahan reject seperti itu. Jadi dari ketiga poin itu saya hanya menambahkan 1 poin saja, mungkin jadi 4 ya. Sebenarnya jadi 4 ya. Jadi 4 poin. Dalam 4 poin itu saya lebih memilih kepada kesalahan produksi atau loss quality control. Ya mungkin seperti itu. Oh ya, lupa untuk solusinya ya. Untuk solusinya tersendiri dalam kesalahan produksi ini mungkin lebih ditingkatkan kepada tingkat quality control dari setiap SPP produksi atau kepala produksi, kepala kemasan, kepala yang lainnya juga, sama atas-atasannya juga, untuk lebih kepada kita mengawasi secara langsung dan mengontrol lebih tertulis atau lebih transparan, biasanya seperti itu. Terus tadi juga ini nyambung ke solusinya yang hampirnya mungkin semuanya sebenarnya ketiga poin yang tadi. Soalnya dari struktur organisasi itu, kalau dari perusahaan otomatis dari produksi ke karyawan sama ke yang lainnya juga pasti nyambung gitu. Ya terima kasih. Mungkin segitu dari saya.
Kalau menurut pendapat saya memang benar, kontrol dari atasan itu memang sangat penting karena jika atasan lalai maka akan terjadi masalah-masalah yang akan bermunculan. Contohnya tadi mesin cetak yang sudah tidak optimal. Jika kontrol dari atasan kurang cekatan, maka atasan juga tidak akan tahu apakah mesin tersebut masih layak untuk dipakai atau tidak. Maka jika mesin cetak tersebut sudah tidak layak dipakai, maka hasil produksi pun tidak akan optimal atau tidak akan sesuai dengan pasaran. Dengan begitu, maka akan sering terjadi kesalahan produksi dan biasanya tuh baru diketahui ketika akan dikirim, menurut saya, karena kontrol dari atasan itu ketika akan dikirim ya. Kalau misalkan atasan yang lainnya, mungkin produksi pun akan berantakan gitu. Terus bahan baku yang terlambat juga itu termasuk ke dalam permasalahan, karena jika bahan baku terlambat maka proses produksi pun akan terlambat juga dan pengiriman pun akan terlambat. Mungkin ada yang ditambahkan? Hilang. Sudah cukup? Iya, udah cukup Regina. Jadi hampir sama ya istilahnya. Yang benar-benar urgent tuh ya pertama dilihat dari stok bahan baku terlambat, itu benar-benar istilahnya untuk mendukung suatu produksi benar-benar harus suplai bahan baku itu harus benar-benar bisa tepat waktu, paling tidak harus ada pengadaan, ada istilahnya ada pembanding gitu ya. Jadi pada saat misalkan stok bahan baku di supplier ada, kita bisa ada cadangan di supplier dengan gitu. Tadi kontrol atasan kurang, benar-benar memang harus si atasan itu harus jangan pada saat di akhir mau pengiriman aja mengecek ketersediaan produksi. Benar harus mengontrol sampai dari bahan baku, dari bicara dari bahan baku kondisi dilakukan karena kondisi pada fisik pengiriman barang itu seperti apa, apakah benar-benar kurang atau kualitas seperti apa, bisa tidak. Jadi ini perlu dari kami kayak gitu aja ya Regina ya, terkait tugas yang dikasih sama ibu ya. Dapat disimpulin kalau misalkan permasalahan yang terjadi di PT ini tuh menurut kelompok kami tuh karena bahan baku, atasan yang kurang, betul, mesin juga yang kurang terkontrol ya, dan kurang mungkin inti dari permasalahannya adalah kurang pengawasan atau kontrol dari atasan gitu ya. Iya, kayak gitu. Ya, sedikit tambahan berarti untuk solusi dari tiga masalah yang di atas tadi, berarti yang pertama mesin cetak yang tidak optimal. Kalau investasi solusinya berarti antara investasi baru atau lebih diperhatikan mesin dari awal. pengecekan berkala ya. Terus yang kedua, stok bahan baku yang terlambat. Nah, mungkin untuk kedepannya tim purchasing atau pengadaan jangan hanya mengandalkan satu vendor untuk bahan baku, agar bila mana terlambat kita bisa ambil ke vendor yang lainnya. Nah, yang terakhir mungkin kontrol yang kurang dari atasan. Nah, mungkin untuk atasan lebih sering kontrol ke lapangan, jangan cuma untuk pas barang yang akan dikirim aja kontrol. Jadi seenggaknya sebelum barang dikirim kita sudah cek bersama-sama dan memang benar-benar barang itu punya itu sih.
Siap, teman-teman, makasih atas ininya, atas sarannya. Overall semuanya istilahnya sepakat ya, 3 poin yang tadi itu benar-benar prioritas urgent ya dalam perusahaan, khususnya di kasusnya perusahaan PTN. Tapi kita waktu ya berkah Ya, ya. Oke, baik. Mungkin cukup sekian diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak.